Pada masa pemerintahan Sultan Sepuh I terjadi musim kemarau yang sangat panjang, sehingga balong atau kolam yang berada di dalam keraton tersebut mengalami kekeringan, bahkan sampai berimbas pada masyarakat Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Tuk yang ada di Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Tuk bermula pada sebuah kisah. Kalau kita tengok pada masa yang telah silam sebelum adanya Keraton Pakungwati, maka kita akan teringat sebuah nama desa yang sangat harum pada masa itu, yaitu Desa Mertasinga, yang letaknya di sebelah utara kira-kira 3,5 km dari Amparan Jati, atau lebih populernya Astana Gunung Jati, di sisi kiri dari Sungai Bondet yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Jati. Di situ terdapat benda cagar budaya Lawang Gede atau Lawang Siblawong. Dahulu adalah merupakan bekas peninggalan nama kerajaan Singgapura. Adapun batas-batasnya dapat diperkirakan sebelah utara dengan Nagari Surantaka yang sekarang berada di wilayah Kapetakan, di sebelah selatan dengan Nagari Wanagiri yang sekarang menjadi Kecamatan Talun, dan dengan Nagari Japura yang menjadi Raja Singgapura yaitu Ki Gedeng Surawijaya Sakti. Setelah kakeknya meninggal, Pangeran Cakrabuana tidak bersedia menggantikan kedudukannya. Pangeran Cakrabuana mendapatkan warisan harta bendanya, lalu ia gunakan untuk membangun sebuah istana yang diberi nama Pakungwati. Nama tersebut diambil dari nama putri kesayangannya, Nyimas Pakungwati. Istana Keraton Pakungwati mengalami perkembangan yang sangat pesat di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Cina, India, Mesir. Antara tahun 1445 sampai 1462, Cirebon mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Karena dasar-dasar dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu akhlak akidah Islam yang ditanamkan oleh Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati sebagai penerusnya, sehingga Sunan Gunung Jati ditetapkan sebagai panatagama. Pada masa pemerintahan Sultan Sepuh I terjadi musim kemarau yang sangat panjang, sehingga balong atau kolam yang berada di dalam keraton tersebut mengalami kekeringan, bahkan sampai berimbas pada masyarakat Cirebon. Untuk mengatasi hal itu, para abdi dalam dikumpulkan untuk diadakan musyawarah guna mencari suatu pemecahan untuk mengatasi kekeringan yang semakin berkepanjangan, karena air merupakan sumber kebutuhan yang sangat pokok. Dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut dapat diambil suatu keputusan untuk mencari sumber mata air yang ada di wilayah Cirebon, karena ia yakin di bumi Cirebon ini banyak kekayaan alam yang berlimpah ruah, asalkan kita sendiri mau berusaha tanpa mengenal menyerah. Mereka tanpa mengenal lelah kesana kemari mencari sumber mata air, akan tetapi belum juga ditemukan. Maka mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan suatu petunjuk untuk mendapatkan sumber mata air, lalu dengan jalan melaksanakan sholat. Akan tetapi untuk mengambil air wudhu pun setetes tidak ada air. Maka atas ridhonya, tongkat yang dibawa oleh Haji Mancur Jaya ditancapkan ke tanah. Seketika keluarlah air yang sangat deras, sehingga seluruh sumur yang berada di sekelilingnya penuh dengan air. Maka seluruh rakyat berduyun-duyun untuk mengambil air sebagai kebutuhan sehari-hari. Haji Mancur Jaya selanjutnya membuat parit mengalirkan air ke Tuk Keraton Pakungwati. Dengan demikian, kebutuhan air untuk keraton tersebut bisa tercukupi. Akan tetapi, banyak orang-orang dari luar yang mengambil air di tuk tersebut. Di situ terjadi kesalahpahaman antara masyarakat setempat dengan orang-orang luar, sehingga banyak orang-orang luar yang dibunuh atau disembelih dengan pakai landasan kayu, sehingga air yang mengalir dari tuk sampai ke Keraton Pakungwati berwarna merah. Sedangkan kayu untuk landasan tersebut dinamakan perbatang, yang artinya kayu penuh dengan darah. Kayu tersebut dibungkus dengan kain putih lalu diarak
sampai sekarang masih diperingati setiap tanggal 19 sampai 20 Rabiul Awal dengan diiringi doa-doa dan marhaban. Haji Mancur Jaya setelah mendapatkan sumber mata air terpikat pada seorang gadis yang bernama Nyi Gedeng Tuk. Daerah tempat keluarnya sumber mata air atau Tuk sekarang diabadikan menjadi sebuah nama desa, yaitu Desa Tuk. Keberadaan balong Tuk tersebut kini masih terawat dengan baik. Yang merawat balong tersebut sebagai juru kunci Bapak Raden Suparjo. Beliau sangat peduli dengan benda cagar budaya. Bahkan di balong tersebut bertulis Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992. Di balong Tuk tersebut walaupun kemarau yang sangat panjang, tetapi sumber mata airnya tidak pernah habis walaupun di sampingnya terjadi kekeringan. Dulu Desa Tuk masuk dalam wilayah Kecamatan Cirebon Barat, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Kedaung. Karena Kecamatan Cirebon Barat tahun 2006 dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedaung dan Kecamatan Tengah Tani. Demikianlah cerita dibalik nama Desa Tuk versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.